Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, hari ini kita akan bicarakan tentang gaharu dan nyamplung, di mana gaharu ini merupakan komoditas yang di Lampung juga cukup cukup banyak, eh, pohonnya juga cukup banyak, dan bahkan mahasiswa yang melakukan penelitian tentang gaharu, pohon induknya gaharu juga sudah ada. Kemudian hanya yang belum adalah bagaimana pengolahan gaharu. Capaian pembelajaran mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu kali ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang budidaya gaharu dan nyamplung sebagai komoditas tumbuhan hasil hutan bukan kayu. Ini kita melihat tentang pengeboran batang gaharu, kemudian inokulasi, inokulum, kemudian produknya seperti itu. Ini tentang gaharu. Jadi manfaat gaharu adalah di bubal gaharunya yang sudah terinfeksi oleh jamur. Ya, ini inokulumnya yang kita bisa melihat. Gaharu merupakan tanaman hutan yang mengandung damar wangi, aromatic resin, yang diserang jamur tertentu. Kayunya akan mengalami pelapukan yang menghasilkan gubal gaharu yang aromanya harum. Ini yang menarik itu aromanya harum. Karena apa di Arab sendiri juga menggunakan gaharu untuk setiap hari Jumat itu dilakukan pembakaran gaharu, jadi asapnya itu yang berbau harum. Asapnya gaharu itu yang berbau harum, itu yang diberikan di kerajaan maupun kalau di Makkah ya di Ka'bahnya itu diasapi dengan gaharu. Kemudian gubal gaharu diperdagangkan sebagai komoditas elit untuk industri parfum, kosmetik, hiu, stanggi, dan obat-obatan. Dan gaharu yang kemudian disuling, bisa dijadikan parfum, kemudian dijadikan kosmetik, sedangkan yang langsung dibakar itu juga mempunyai nilai dagang yang cukup baik. Adapun gaharu yang kita kenal itu ada gaharu super, gaharu kelas AB, gaharu kelas BC, gaharu kelas C1, dan juga kemedangan. Kemedangan kelihatannya tidak banyak manfaatnya, tetapi sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Hiyo itu dan dupa itu biasanya menggunakan kemedangan saja, bukan menggunakan yang super. Kalau yang super itu untuk parfum, untuk kosmetik itu untuk yang super. Sedangkan kemedangan atau limbahnya itu hanya untuk membuat hiyo, itu yang dibakar itu. Kemudian untuk membuat dupa, untuk acara-acara ini, ya, acara-acara keagamaan itu menggunakan kemedangan. Genus tanaman gaharu itu dikenal ada 12 jenis, dari Aquilaria, Gonistilus, Wickstromia, Girinops, Aetoxylon, Encleia. Ini diantaranya genus yang ada. Masih termasuk karas-karasan. Ini gaharu itu termasuk jenis karas-karasan. Ada jenis lain yang berpotensi untuk menghasilkan resin berbau wangi seperti Encleia malacensis, Glaucylon malacensis, Gonistilus macrophylla, Wickstromia polyantha, kemudian Wickstromia tenuiramis, dan sebagainya. Ini masih ada beberapa yang belum masuk di dalam jenis-jenis yang
menghasilkan gaharu, tetapi itu mempunyai resin yang berbau harum juga. Jenis lain yang dianggap sebagai kayu gaharu adalah ada Exopecaria agaloka, kemudian Dalbergia parvifolia. Sedangkan kalau yang penghasil gaharu yang kita kenal itu ada Aquilaria malacensis, kemudian ada Gyrinopherstegi. Ini yang kalau Gyrinopherstegi itu khusus untuk di daerah Lombok. Itu kalau ditanam di sini kayaknya belum ada yang berhasil. Kemudian kalau di mana di Litbang Kehutanan itu memang sudah ada Gyrinopherstegi di sana, hanya untuk di Lampung yang belum. Adapun mikroba hasil penelitian yang dijumpai pada kayu gaharu itu ada jamur Cytophera mangifera pada tanaman Aquilaria malacensis. Ini dari hasil penelitian Jalaluddin tahun 77. Kemudian Diplodia Pythium fusarium, ini penelitian Sediasa dan Suharti. Kemudian Gyrinopherstegi itu mempunyai cendawan yaitu Fusarium lateritium dan Popularia. Ini dari hasil penelitian almarhum Pak Parman tahun 96. Ini hasil penelitian beliau yang kemudian banyak dimanfaatkan. Kemudian Pak Parman dan kawan-kawan itu membuat inokulan dari cendawan Fusarium lateritium ini. Ini untuk dijual dan juga kemudian dilakukan sendiri, jadi melakukan pengeboran sendiri. Pohon yang diinokulasi adalah pohon yang sudah berbuah dan berumur 5-6 tahun. Pertumbuhannya pesat. Kemudian keadaan sekitarnya cukup teduh. Ini yang biasanya diinokulasi. Tanda-tanda pohon yang sudah mengandung gubal gaharu itu biasanya tumbuh merana, daunnya rontok, kayunya berwarna merah, coklat kehitaman. Bila dibakar berbau harum. Itu yang utama adalah biar kalau dibakar itu berbau harum. Itu kalau sudah mengandung gubal gaharu. Infeksi alami baru bisa dipanen pada umur 20-25 tahun itu secara alami. Kalau diinokulasi itu dapat dipanen pada umur 7-10 tahun. Itu kalau diinokulasi langsung. Adapun kelas mutu yang kita kenal itu mutu gaharu itu ada 3, yaitu mutu utama, mutu pertama, dan mutu kedua. Kemudian yang keempat itu adalah kemedangan. Kemedangan sendiri dibagi menjadi 7 kelas mutu, yaitu kemedangan mutu pertama, mutu kedua, mutu ketiga, mutu keempat, mutu kelima, mutu keenam, dan mutu ketujuh. Itu yang kemudian digunakan, mana yang dipakai untuk hiyo, mana yang dipakai untuk dupa, stanggi. Kemudian juga abu gaharu pun juga bermanfaat, bisa dipakai untuk gaharu juga, bisa dibakar dan menghasilkan bau yang harum. Ini gaharu. Bahkan ada istilah sudah gaharu cendana pula, karena kedua-duanya gaharu dan cendana itu menghasilkan bau yang harum. Kalau cendana nggak perlu dibakar, kalau gaharu harus dibakar. Itu baru mengeluarkan bau harum. Kalau cendana dari kayunya saja sudah bisa tercium bau harum. Makanya kadang-kadang kita beli kipas di Bali itu kipas cendana itu yang harganya mahal, cukup mahal. Karena apa? Karena kipasnya itu mengeluarkan bau harum cendana. Makanya
istilah sudah garu cendana pula itu untuk istilah bahwa kedua-duanya menghasilkan bau harum. Maka sudah tahu bertanya pula, itu artinya. Ini Abu Garu, bahwa Abu Garu eh, itu menghasilkan bau harum juga. Ada Garu Mutu Utama, kemudian Garu Kemedangan, kemudian Abu Garu, ini ada gambarnya, ya bisa dilihat. Kemudian kita melihat pada budidaya gaharu, bahwa bibit gaharu ini kalau gaharu Gyrinopherstegi ini dapat diperoleh dari penyemaian anakan di bawah tegakan. Penyemaian biji banyak mengalami kegagalan. Kalau belum terinfeksi dengan ini dengan mikroorganisme maka ya tidak bisa tumbuh. Ini gaharu. Tapi kalau untuk Aquilaria malacensis nggak perlu harus mengambil dari anakan di bawah tegakan, tapi bisa dengan menggunakan biji. Anakan dicabut setelah berumur 1-2 bulan, artinya sudah ada 3-5 helai daun, baru kemudian ditanam. Bibit ditanam di lapangan setelah berumur 6-12 bulan. Tapi tentu saja bibit yang sehat, normal, dan pertama untuk ditanam itu di bawah naungan. Jangan sampai menanam gaharu di tempat terbuka. Nanti khawatirnya mati semua. Penanaman dilakukan pada awal musim penghujan biar tidak nyiram. Ya, itu untuk budidaya gaharu. Kita sekarang lanjutkan pada nyamplung, di mana nyamplung itu menjadi komoditas yang elit untuk di kehutanan karena ini menjadi pengganti dari biodiesel. Nyamplung merupakan bahan baku biodiesel yang sangat potensial. Ini kita bisa melihat bagaimana tanaman nyamplung, kemudian bijinya, kemudian bunganya, sehingga jangan sampai salah. Kita mengenal tentang nyamplung. Nyamplung sebagai nama ilmiahnya adalah Calophyllum inophyllum. Sedangkan nyamplung istilah lain adalah bintangur. Jadi kalau ada yang menggunakan istilah bintangur, ya itulah nyamplung. Kemudian untuk familianya adalah Clusiaceae. Kalau sinonimnya adalah Cutiferae. Manfaat nyamplung itu untuk biodiesel, kemudian untuk kecantikan juga bisa, untuk pelembab kulit juga bisa, untuk memudarkan bekas luka juga bisa, untuk menyamarkan mata panda, menyamarkan stretch marks. Nah ini kenapa? Karena kalau biji nyamplung itu kan mengandung minyak. Kalau mengandung minyak maka bisa untuk pelembab kulit. Bisa untuk memudarkan bekas luka. Jadi bekas lukanya itu bisa hilang. Kemudian mata panda, nanti mata panda itu mata yang mungkin karena kecapean sehingga menimbulkan apa mata panda itu. Kemudian menyamarkan stretch marks. Stretch marks itu ada apa namanya garis-garis karena kegemukan tadinya, kemudian setelah itu ada kerut-kerutnya, itu untuk menghilangkan kerut-kerutnya menggunakan nyamplung. Itu beberapa manfaat. Nanti silakan semua dikonsultasikan pada dokter kecantikan. Kalau yang ingin cantik ya mau cantik alami apa cantik yang tidak alami itu silahkan aja konsultasi dengan dokter kecantikan. Ini pengenalan tentang nyamplung. Nama lain dari nyamplung ini ada nama perdagangan, ada bintangur, ada yang menyebutkan nyamplung. Kemudian kalau kadang-kadang ada yang menyebutkan beauty leaf, ada oil nut tree di bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali istilah-istilah perdagangan.
Kemudian nama daerahnya ini tergantung daerah masing-masing. Kalau bahasa Indonesianya nyamplung, bahasa Jawanya juga nyamplung. Kemudian bahasa Enggano, EYOB, kemudian bahasa Sundanya juga sama, yaitu nyamplung. Bahasa Malukunya itu ada Bitaur, ada Capilung, dan sebagainya. Ini istilah, jadi setiap setiap daerah mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Itulah nyamplung. Kita mengetahui bahwa krisis energi global itu semua karena berbasis pada fosil. Jadi petroleum fuel itu yang menggunakan premium, sekarang premium sudah hilang dari peredaran, sekarang menggunakan Pertamax atau Pertalite. Ini yang sehingga premium sudah nggak ada. Bahkan ini yang mau ditarik adalah solar yang bersubsidi. Jadi solar bersubsidi nanti juga akan ditarik. Kemudian sekarang yang solar tidak bersubsidi. Kemudian kebijakan energi nasional, karena kita menjumpai ada solusi, ini ada krisis, kemudian bagaimana solusinya. Ini beberapa peraturan perundang-undangan tentang kebijakan energi nasional. Kemudian padahal sumber daya hayati dari sumber daya hutan Indonesia itu potensial besar sebagai sumber energi yang terbarukan. Contohnya itu sekarang sedang didiskusikan di semua daerah di Indonesia, terutama di kehutanan itu apa potensi-potensi sumber daya hutan yang ada di Indonesia yang berpotensi besar sebagai sumber energi. Nah, ini kalau kehutanan sudah ada nyamplung, yang lainnya mungkin ada jarak, mungkin pada yang lain ini sebagai sumber daya energi, sebagai pengganti minyak. Kalau film inofilm itu berpotensi tinggi sebagai bahan baku biofuel, kandungan minyaknya tinggi, non pangan, tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ini kita melihat ada sebarannya di dunia, di Indonesia juga dari Sabang sampai Merauke itu sudah ada, di Jawa banyak sekali, sampai di Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Seribu, kemudian Taman Nasional Baluran itu di Jawa, kemudian di ujung kulon pun juga ada, Pengandaran juga ada. Kemudian hanya di Lampung sebetulnya banyak, tetapi hanya tidak terdokumentasikan. Sebetulnya kalau mau didokumentasikan ya di Lampung juga banyak potensi nyamplungnya itu. Kemudian total luasan tegakan alami ini sekitar 6.022 hektar, 622.000 hektar. Ya, ini yang tentang luas total dari nyamplung itu. Ini kita melihat dari ujung Sumatera itu ada, kemudian sampai Papua itu ada nyamplungnya. Jawa banyak sekali, Sulawesi ada, Kalimantan ada, bahkan di Maluku Utara juga ada. Maluku utamanya juga ada. Bahkan Nusa Tenggara di Flores juga ada. Ini mengenai nyamplung. Artinya bahwa nyamplung itu mempunyai banyak kelebihan. Di antaranya adalah mudah tumbuh di daerah pantai berpasir. Kemudian budidayanya itu mudah. Tanam aja tumbuh. Itu nyamplung. Tidak berkompetisi dengan pangan karena memang bukan untuk dimakan. Nyamplung itu bukan untuk dimakan. Kemudian berdaya guna tinggi, kayu getah, daun, bunga, bijinya itu bisa dimanfaatkan. Bahkan bisa menjadi penahan angin dan konservasi sepadan yang tinggi. Ini kelebihan dari nyamplung dari sisi budidayanya seperti ini. Kemudian untuk biodiesel bahwa nyamplung itu rendemennya cukup tinggi. Kemudian memenuhi standar biodiesel.
kemudian mempunyai daya bakar yang tinggi, kemudian kompatibel dengan solar. Mau setelah solar diganti biodiesel dari nyamplung juga bisa. Itu artinya kompatibel itu seperti itu. Habis untuk solar kemudian diganti dengan menggunakan biodiesel dari nyamplung itu bisa. Ini artinya kompatibel. Ini sumber benihnya di Pangandaran, di Alas Purwo, Banyuwangi, Alas Purwo itu. Ini tentang buah basah, buah kering, biji sebelum dan setelah diekstraksi. Ini yang diekstraksi itu sudah menjadi, itu bukan kemiri ya, tapi nyamplung. Jadi gambar nyamplung dikira kemiri. Ini tanaman nyamplung dari berbagai umur, ada umur 6 bulan, umur 1 tahun, 10 tahun, 28 tahun, 58 tahun. Ini ada semua di berbagai umur, dari umur 6 bulan sampai dengan 58 tahun ada. Apakah yang umur 58 tahun masih produktif? Masih. Itulah kelebihan nyamplung. Hama penyakitnya tidak terlalu banyak. Barangkali itu aja untuk komoditas gaharu dan nyamplung yang potensial sekali untuk dikembangkan di Lampung ini. Baik gaharu maupun nyamplung itu potensial untuk dikembangkan di Lampung. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.